sore, Halo. Bung Budiman. Ya, oke, makasih. Ya, sudah Ganti siap ya. moderator ya. Oke, tadi udah saya apa eh, kasih pengantar sedikit yang diambil dari acuan yang mungkin Bung Budiman juga sudah terima ya. Ini Ya, soal eh, bagaimana filsafat kok bisa kayak masih penting gitu ya di era sekarang yang katanya sudah serba ya teknologi sudah semakin maju dan uh, ya sains juga sudah semakin canggih, bahkan filsafat digadang-gadang tidak akan terlalu berguna lagi gitu ya. Nah mungkin Bung Budiman bisa ngobrol-ngobrol dulu bagaimana pengamatan Bung Budiman sejauh ini dalam pengamatan seharian dulu. Kenapa filsafat itu kayaknya bagus untuk diangkat lagi gitu. ya, terima kasih Syarif. Terima kasih untuk Pak Dirjen, Pak Hilmar Farid yang sudah membuka acara, kepada Gozali, Martin juga yang sudah menghubungi saya dan seluruh pegiat Filofest ID. Eh, Nanti di salah satu halaman presentasi saya ingin menggambarkan apa yang sekarang terjadi ya. Saya ada gambar handphone tapi isinya tentang akademia di Athena. Jadi kira-kira begitu. Mungkin saya bisa ditayangkan ya slide yang saya kirimkan ke Oke, teman-teman. Ya, baik silakan. teman panitia silakan untuk. Sebentar nih saya mau ada penyemprotan dulu, ada penyemprotan dulu oleh tuan rumah. Saya semprot dulu ya. Ini ada bagian dari protokol kesehatan ya. Tapi semprot dulu soalnya baru dari. Ya, Oke, makasih. oke. Makasih. Ya, Ya, terima kasih. silakan Bung Budiman. Ya, untuk menjawab pertanyaan Sarif dan Thor dari panitia yang luar biasa, saya ucapkan selamat pada Filofest. Ini saya kira jika ini konsisten dilakukan, saya pikir Filofest ID ini bisa punya dampak historis sama pentingnya seperti Sumpah Pemuda, para pemuda Indonesia tanggal 28 Oktober tahun 1928. Karena saat pemuda-pemudi kita berkumpul di Keramat Raya, menyepakati Sumpah Pemuda, mereka bersepakat untuk satu bahasa, untuk satu tanah air, satu kebangsaan, begitu ya. Karena mereka sedang merayakan atau bukan sedang mempersiapkan menyambut lahirnya zaman di awal abad 20 yang sudah didahului oleh 200-300 sebelumnya, itu zaman kelahiran nation state, zaman kelahiran negara bangsa, dan para pemuda-pemudi dari berbagai macam suku dan agama itu merasakan perlunya imajinasi baru yang tidak bisa, tentu saja sebagaimana mentalitas kaum muda di seluruh dunia, mereka tidak akan pernah bisa betah dengan realita hari ini, sehingga mereka merasa perlu keluar dari realita kolonialisme pada waktu itu, dan mereka ingin merumuskan masa depan pasca kolonialisme, bukan masa belakang pra-kolonialisme. Mereka berkumpul untuk merumuskan imajinasi-imajinasi baru dalam Sumpah Pemuda itu. Ya, sehingga kemudian mereka bersepakat bahasa satu, berbangsa satu, bertanah air satu. Ya, mereka merumuskan imajinasi tentang nation state yang baru namanya Republik Indonesia. Mereka ingin merespon apa yang disebut sebagai kebenaran-kebenaran konstitusional, di mana mereka berapa puluh tahun kemudian sebagian dari mereka akan berkumpul lagi di sidang BPUPKI merumuskan imajinasi baru. Di antara ada Bung Karno juga yang berpidato Pancasila 1 Juni tahun 1945. Artinya pemuda-pemuda seusia kalian tahun 28 menyepakati sebuah imajinasi baru. Mungkin kalau pada waktu itu sudah ada Zoom, sudah ada Martin, sudah ada Syarif, ya, sudah ada Gozali, sudah ada yang lain yang hadir di sini, mungkin mereka juga akan membicarakan filsafat apa untuk ke depan. Berfilsafat di abad ke-20, ya. Apakah berpikir kesukuan itu masih relevan atau kita harus berpikir kebangsaan? Mungkin temanya adalah kebangsaan, kebangsa-negaraan atau kenegara bangsaan versus kesukuan. Sebagaimana sekarang pertanyaan yang diajukan pada saya, apakah kebijaksanaan ataukah
keahlian. Saya kira ini akan bisa sama historisnya kalau teman-teman bisa merekam ini. Karena teman-teman sekalian, kalaupun yang hadir di sini cuma 500, jangan cemas, jangan khawatir, ya. 7 miliar manusia ini hidup itu sebenarnya kan dituntun oleh imajinasi segelintir orang. Ya, imajinasinya orang-orang berkumpul dalam sidang BPUPKI, yaitu 270 juta orang, hidup dalam imajinasinya berapa belas orang, ya, yang berkumpul dalam sidang BPUPKI. Juga imajinasinya 270 juta manusia Indonesia ini adalah hidup dalam imajinasinya segelintir pemuda yang berkumpul bersumpah pemuda. Nah, sekarang ada 500 yang mungkin sebagian besar anak muda ingin merumuskan imajinasi baru di abad 21. Dan apakah imajinasi itu cukup dikotak-kotakan dalam keahlian-keahlian dan sekat-sekat parokial, partikular, atau kita akan melampaui itu sehingga kita akan mencapai yang namanya wisdom. Saya justru mau bilang kayak gini, kalau di abad 21 teman-teman masih mencari wisdom sebagai pencarian utama, menurut saya sangat keliru, ya, sangat keliru. Bagaimanapun juga, orang-orang sudah merumuskan wisdom itu lama sekali, yaitu ketika Socrates, Thales, Plato, Aristoteles, segala macam sudah merumuskan wisdom 2000 tahun yang lalu di Yunani, atau juga Konghucu, Lao Tse, ya, Mahavira dan segala macam di India, di Tiongkok juga sudah merumuskan. Karena memang pencarian manusia atas wisdom itu berhasil meletakkan keinginan untuk berbuat baik kalangan Homo sapiens di ribuan tahun lalu. Masalah kita sebenarnya sekarang bukan wisdom, teman-teman. Juga bukan sekedar keahlian. Karena apa? Karena banyak kebaikan-kebaikan yang lahir dari pikiran-pikiran etis, pergolakan-pergolakan filosofis 2000 tahun yang lalu atau 2500 tahun yang lalu. Itu sudah banyak menanamkan nilai-nilai baik. Masalah manusia kan bukan soal kekurangan nilai baik. Manusia ini bahkan surplus nilai baik. Baik dalam perumusan filsafat yang sekuler maupun perumusan filsafat yang religius, manusia itu tidak kekurangan nilai baik. Setiap bangsa, setiap generasi, ya, lintas bangsa, lintas generasi tidak kekurangan nasihat-nasihat bijak yang tumbuh dari pergaulan sehari-hari suku, agama, negara, bangsa, dan sebagainya. Oke? Jadi masalah kita jangan-jangan bukan bagaimana mencari wisdom. Masalah kita barangkali adalah bagaimana merumuskan wisdom dan kebaikan-kebaikan yang dipegang oleh banyak suku, banyak agama itu bisa ngomong satu sama lain. Karena jika urusan saudara wisdom, maka ilmuwan bisa berkata, kalau soal filsafat hanya mencari wisdom, ilmuwan bisa berkata, kalian sudah mati. Itu sudah banyak dikemukakan oleh salah satunya adalah Stephen Hawking dalam bukunya Grand Design, ya, yang menuliskannya bersama Leonid Mlodinow. Juga beberapa fisikawan terkenal seperti siapa namanya, yang terkenal itu pelita dari Amerika, Tyson atau siapa namanya itu, ya. Neil deGrasse Tyson segala macam. Ada banyak beberapa filsuf. Meskipun juga ada beberapa saintis yang lain seperti Carlo Rovelli mengapresiasi filsafat segala macam. Nah, teman-teman sekalian, jadi selama ini filsafat itu dianggap mati kalau sekedar mencari kebijaksanaan. Nah, lahirlah saintis dengan di era revolusi Kopernikan, di awal oleh Nikolai Kopernikus, kemudian juga Galileo Galilei. Manusia kemudian mencari, oke, beyond wisdom itu apa? Mereka mencari kebenaran berbasis sains. Ya. Manusia merasa bahwa pencarian manusia adalah beyond wisdom adalah scientific truth. Lewat matematika, lewat fisika, dan dari sana banyak teori-teori ekonomi, penemuan-penemuan besar lahir secara saintifik, secara teknologis, dimulai dengan mesin cetak. Dan menarik, mesin cetak itu melahirkan, menjadikan wisdom yang sudah ada, yang terkucil di kalangan segelintir orang menjadi konsumsi massal. Dalam bentuk apa? Wisdom yang dilahirkan oleh Bible. Wisdom dilahirkan oleh Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru yang
sebelum mesin cetak lahir, wisdom itu dipegang oleh hierarki gereja Katolik, karena wisdom itu tertulis dan ditulis oleh tangan, sehingga hanya bisa dicetak sedikit. Tapi dengan kelahiran mesin cetak oleh John Gutenberg, maka wisdom yang hanya diproduksi sedikit, limited edition itu bisa diproduksi massal, dicetak secara masif, sehingga Injil dicetak secara masif, ajaran-ajaran wisdom dari Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru bisa tiba-tiba bisa dikonsumsi oleh banyak orang, oleh awam, oleh si petani, oleh si budak, oleh si nelayan, oleh si pedagang, ya, bukan lagi oleh hierarki gereja. Dan kita tahu akibatnya apa? Dia memantik dan memicu, ya, dan mempercepat dan mengekspansi secara masif dan meretakkan agama terbesar pada waktu itu, yaitu Kristenan, sehingga muncullah Protestanisme. Jadi bagaimana stimulus yang diakibatkan oleh perkembangan teknologi seperti mesin cetak menyebabkan wisdom atau kebijaksanaan dari ajaran-ajaran kekristenan misalnya tersebar secara luas karena ada mesin cetak, kira-kira seperti itu. Nah, sehingga kemudian kalau filsafat hanya sekedar mencari kebijaksanaan, ini bermasalah. Dan memang kemudian itu tidak membunuh filsafat seketika pada waktu itu. Baru kemudian kan di kontinental, Eropa kontinental, Prancis, Jerman, filsafat kemudian mencoba mencari kebijaksanaan yang non-religius, yang tidak bersumber dari kitab-kitab yang disucikan, baik agama-agama Semitik, yaitu Yahudi, Kristen, dan Islam, maupun agama-agama Arya yang dilahirkan oleh bangsa-bangsa Arya, yaitu Zoroaster, Hindu, Buddha, ya. Ini kan agama-agama besar dunia kan sebenarnya produk dari masyarakat agraris di tepi timur dan di tepi barat Sungai Efrat dan Tigris saja. Tepi timur itu adalah agama-agama yang dilahirkan oleh bangsa Indo-Arya, yaitu Zoroaster, Hindu, Buddha, ya. Kemudian agama-agama yang di tepian barat Sungai Tigris, yaitu agama Yahudi, Kristen, dan Islam, begitu. Nah, filosof-filosof kontinental itu kemudian mencoba mencari kebijaksanaan yang non-teks kitab suci sumbernya. Tapi masih masuk dalam pergulatan orang mencari kebijaksanaan. Ada filsafat macam-macam, ada empiricism, ada saya nggak terlalu ensiklopedis, saya nggak terlalu banyak pengetahuan referensi sebenarnya tentang filsafat. Secara garis besar saja mencoba mencari kondisi mental dan psikologis orang, pencarian asas eksistensialisme, baik itu yang sekuler seperti yang dikumandangkan oleh Nietzsche, maupun yang religius seperti Soren Kierkegaard dari Jerman, maupun juga eksistensi Prancis segala macam, atau Jerman seperti Heidegger, Sartre, Camus, dan sebagainya. Ya, mereka mencoba mencari makna dan pemaknaan manusia, hubungan dengan pengetahuan, hubungannya dengan masyarakat. Tentu saja ada Marx juga yang muncul di sana, ada filosof yang revolusioner yang lainnya muncul di sana, mencoba memberi makna manusia, mencari makna manusia di tengah masyarakat, perbuatan dirinya sendiri, berhubungan dengan alam segala macam. Kemudian ada fenomena muncul yang disebut sebagai fenomena filsafat di kontinental juga namanya filsafat Vienna, dan juga filsafat Inggris, British, yang mencoba mendekatkan dirinya dengan sains dan matematika, ya, Vienna Circle. Filsafat harus terlalu jauh mencari dan mengulik-ulik problem-problem eksistensial, problem-problem psikologis manusia, ya. Sebelumnya agama mencoba mencari dan memberikan ketenangan pada manusia dengan teks-teks sucinya. Kemudian filsafat sekuler mencoba mencoba mengajukan pertanyaan dan menjawab pertanyaan untuk mengulik dan menjawab kegelisahan eksistensial manusia, baik sebagai individu maupun eksistensi masyarakat, ya, diletakkan dalam sejarah, misalnya seperti yang dilakukan oleh Karl Marx, seperti itu. Ternyata kemudian beberapa filosof yang kebanyakan latar belakangnya matematikawan dan fisikawan, terutama terutama di Vienna, Austria, ya, satu enklave kontinental yang tidak masuk dalam gejolak filsafat psikologis, kemudian bersekutu atau mengekspor itu ke Inggris dan disambut Inggris dan berkembang di Inggris sehingga dikenal sebagai filsafat British, filsafat School of Analytics, yang mencoba mendekatkan filsafat dan matematika. Karena apa? Karena 200 tahun sebelumnya sudah terjadi revolusi dalam bidang matematika. Isaac Newton muncul, menemukan teori gravitasi, mengeluarkan buku Principia Mathematica,
yang kemudian membuat semua orang keranjingan matematika. Keranjingan matematika, keranjingan sains, ya tentu saja di era Renaissance, ya. Keranjingan sains, ya kemudian ada sejumlah filosof mengatakan, kita jangan terlalu jauh mengulik-ulik pertanyaan-pertanyaan yang meaningless, kira-kira begitu. Wittgenstein salah satu proponen penganjur dari filsafat analitika, juga ada banyak pertanyaan filsafat yang nggak bermakna gitu. Mau dijawab nggak dijawab itu nggak membawa arti apa-apa. Kamu harus masuk pada logik, kamu harus masuk pada matematik, kira-kira begitu. Perintisnya kalau di Inggris adalah G.E. Moore, kemudian Norton Whitehead, Bertrand Russell, muridnya Wittgenstein, dan kemudian masuk ke filsafat bahasa. Filsafat bahasa juga mencoba meletakkan dalam kerangka logika bahasa itu seperti logik matematika, kira-kira begitu. Ini menarik, teman-teman. Ketika munculnya matematika, ditariknya bahasa ke dalam filsafat, ya, di tradisi filsafat Inggris, itu sebenarnya untuk merespon tadi itu keranjingan matematika dan keranjingan sains yang muncul di Eropa pada waktu itu. Dan filsafat jangan sampai ketinggalan. Dia harus mendekat pada matematika. Ketika dimasukkan bahasa, ini menarik. Apa? Menariknya karena dalam perkembangan teknologi hari ini, ya, analisis atas bahasa oleh kecerdasan buatan itu sangat-sangat matematis, teman-teman sekalian. Sangat matematis, ya. Studi-studi linguistik terutama sangat matematis. Nah, tapi intinya saya mengatakan bahwa yang disebut oleh filosofi is dead oleh Hawking terutama adalah ketika filsafat mencoba menjawab kebenaran, mencoba mencari kebenaran, tapi dengan kacamata kebijaksanaan. Dengan kacamata kebijaksanaan. Di lain pihak, di arus lain, ilmu pengetahuan itu mengalir sedemikian rupa. Kalau ibaratnya ilmu pengetahuan, revolusi Kopernikan itu adalah sebuah sungai besar, sungai Nil atau sungai Efrat gitu ya, atau sungai Gangga gitu ya, muncul sungai-sungai kecil. Dalam bentuk apa? Dalam bentuk spesialisasi ilmu-ilmu, ke fisika, ke kimia, ke biologi, ya. Basic science dulu awalnya. Awalnya basic science dulu. Itu terutama banyak berkembang di wilayah yang berbahasa Jerman, ya, terutama Austria dan Jerman sebelum Jerman bersatu, bahkan sebelumnya, apalagi setelah Jerman bersatu, ya, itu muncul sains murni. Juga di Perancis, juga di Inggris. Nah, Perancis, Inggris, dan Jerman adalah negara-negara yang memelihara tradisi filsafat yang kemudian mampu menerjemahkan ke dalam sains, bangsanya mampu menerjemahkan ke dalam sains, yaitu sains murni, basic science itu, fisika, kimia, biologi. Nah, ini mengakibatkan apa, teman-teman? Tiga bangsa ini, Jerman, Prancis, maupun Inggris, adalah bangsa yang karena dia bisa merumuskan banyak sains murni dan lahir dari pergulatan filosofis yang sudah mulai menyentuh sains, gitu ya. Mereka ini menjadi bangsa yang sampai hari ini adalah menjadi bangsa pemegang paten teknologi terbesar. Jadi, keberhasilan mengawinkan antara filsafat, baik itu tadinya filsafat kontinental, yang kemudian juga dalam tradisi Austria menjadi filsafat analitik, kemudian filsafat yang ada di Inggris yang kemudian menjadi filsafat analitik yang mau kawin-mawin dengan sains, ya, itu kemudian merangsang pola pikir orang untuk mencari kebenaran-kebenaran saintifik lewat ilmu pengetahuan murni atau sains murni, fisika, kimia, biologi. Sehingga kita tahu bahwa pada abad 19 temuan-temuan yang paling akhir dan sampai sekarang paling mempengaruhi kita, ya, mulai dari fisika Newtonian, kemudian elektromagnetiknya Maxwell, ya, kemudian juga kuantum yang dimulai dari Austria, ya, Schrödinger misalnya segala macam, atau matematika, ya, Hilbert yang menemukan Hilbert space dan segala macam itu lahir dari pergulatan filosofis, teman-teman sekalian, matematika, fisika. Nah, karena penguasaan mereka pada matematika dan basic science, yaitu tiga bangsa ini, Jerman, Perancis, dan Inggris, mereka banyak melahirkan sains murni. Karena mereka pegang sains di hulunya, di mata airnya, mereka adalah menjadi bangsa yang ketika mengembangkan teknologinya, mengembangkan industrinya, ya, itu jarang sekali melakukan peniruan terhadap bangsa lain. Tapi mereka sumber peniruan. Ini berbeda dengan Cina yang amati tiru modifikasi. Sekarang ini Cina, ya. Kemudian Jepang yang amati tiru modifikasi. Kemudian juga negara-negara lain
amati, tiru, modifikasi, ya, sehingga kemudian bangsa-bangsa yang lain itu kalau untuk maju itu terpaksa harus membuka dirinya pada bangsa lain untuk menguasai dirinya. Bangsa Jerman, Prancis, Inggris itu kan bangsa yang relatif dari dulu independen. Karena apa? Karena mereka ketika bangun industrinya, mereka itu lahir dari akar teknologinya, yaitu filsafat apa itu basic science. Basic science itu sendiri lahir dari pergulatan ketika filsafat mencoba masuk ke dalam wilayah sains, yaitu dengan filsafat analitik. Nah, dilihat filsafat yang mengawal, yang sifatnya hanya mempertanyakan eksistensi orang, psikologis itu dianggap mati oleh ilmuwan-ilmuwan seperti Hawking. Ya, tentu saja sangat optimistis dengan itu. Tapi itu saja pikiran-pikiran Hawking itu bukan satu-satunya yang monopolistis di kalangan saintis tentang matian filsafat, karena banyak saintis juga tetap merasakan betapa pentingnya filsafat. Nah, tadi saya ngoceh dari tadi, filsafat, sains, mungkin juga sastra, mungkin juga imajinasi, mungkin juga wisdom, mungkin juga habit. Sebenarnya kalau kita kotakan, itu sebenarnya petanya bagaimana sih? Petanya begitu ya. Bawa lagi, next page please. Next page, halaman berikutnya. Halaman berikutnya. Silakan teman-teman. Ya, jadi teman-teman, apa yang disebut sebagai filsafat itu sebenarnya itu adalah bagaimana problem kognisi manusia, problem kognisi manusia, problem kognisi manusia. Anda mau religius, Anda mau sekuler, Anda menjadi etis, Anda menjadi logis, Anda menjadi estetis, Anda menjadi eksistensialis, Anda menjadi fenomenologis, Anda jadi marxis, Anda jadi fasis, Anda jadi libertarian. Itu kan sebenarnya proses kesadaran manusia. Anda menjadi soleh, Anda menjadi spiritual, ya, atau apapun, atau Anda menjadi agnostik, ya, itu sebenarnya proses kesadaran manusia yang dimungkinkan itu terjadi ketika manusia punya waktu luang yang semakin banyak. Kita tahu bahwa di masa lampau, puluhan ribu tahun yang lalu, ketika nenek moyang kita masih menggelandang dari gua ke gua, ya, ketika menggelandang masih dari gua ke gua, saat mereka belum menemukan api, mereka habiskan waktunya untuk mengunyah daging mamus buruannya, ya, sehingga kemudian seharian dipakai untuk mengunyah daging mentah. Tapi saat mereka sudah menemukan api, mereka punya banyak waktu luang, mereka ngariung berkeliling di sekitar api unggun, sehingga mereka kemudian mulai memikirkan tentang dewa, mereka mulai mempertanyakan tentang bintang, mereka mulai mempertanyakan tentang penciptaan, barangkali mereka mulai mempertanyakan apapun, sehingga punya banyak waktu luang untuk berfilsafat dalam tanda kutip, ya, untuk berkesadaran, untuk bukan cuma conscious tapi juga aware, ya. Kalau conscious sih conscious dari dulu ya manusia, ya. Ketika mereka memilih berjalan dari Afrika menyebar ke seluruh dunia, sudah conscious, ya. Mereka bukan seonggok batu. Tapi ketika mereka bukan sudah conscious tapi juga aware, ya, mawas diri, mawas alam, mawas sosial, mereka mulai mempertanyakan. Nah, sebenarnya apa sebenarnya terjadi? Bahwa dalam tubuh manusia, bagaimana mereka mencoba mencari kebijaksanaan dan mencari kebenaran, itu adalah interaksi antara alam sadar dan alam bawah sadarnya, teman-teman. Ini bahkan proses yang belum saya sebut sebagai awareness, tapi masih consciousness. Ya, intinya gini, ketika Martin mengetahui sesuatu yang dia ketahui, misalnya, dia mengetahui kalau tiap pagi dia harus bikin kopi, setelah bikin kopi, dia nyalakan api rokok. Itu menjadi tindakan yang menjadi kebiasaan, habitnya Martin. Dia mengetahui apa yang dia ketahui, sehingga menjadi habit. Bawah lagi tadi, maaf ya. Seorang Martin, ya, dia tahu bahwa aku membuat kopi, menuangkan gula, menuangkan kopi, kemudian nyalakan rokok, kemudian satu makan pisang goreng, menjadi kebiasaan tiap paginya. Kenapa? Kenapa itu disebut kebiasaan? Karena Martin Suryajaya tahu apa yang dia ketahui. Tapi misalnya Ghazali, dia tidak mengetahui sesuatu yang sebenarnya dia ketahui. Wah, ini aneh lagi. Apa itu? Itu hasrat, itu mimpi. Misalnya tiba-tiba Ghazali nggak pernah tuh bertahun-tahun mikirin orang, udah 10 tahun, udah 15 tahun nggak mikirin seseorang. Tapi tidur suatu saat mimpi, muncul orang itu. Entah guru BP-nya yang galak dulu, guru matematika yang suka gebuk dia barangkali, ya, atau kemudian mantan orang yang pernah dia taksir kemudian menyakitinya, atau pesaingnya yang belum bisa merebut pacarnya. Mungkin dia udah lupa, ya, dia nggak pernah mikirkan lagi. Tapi bisa loh suatu saat Ghazali tertidur dan
Nah, itu sialan laki-laki yang pernah merebut pacarku atau orang yang kutaksir itu muncul. Padahal kamu nggak pernah memikirkannya. Itu apa? Kamu mengetahui sesuatu yang tidak diketahui. Kamu tidak mengetahui sesuatu yang sebenarnya kamu ketahui. Kamu nggak tahu, kamu nggak memikirkan orang itu. Tapi sebenarnya kamu tahu, dia kemudian tertumpuk di bawah betul dalam tumpukan-tumpukan pengalaman, tumpukan-tumpukan memori, tumpukan-tumpukan pengetahuan baru yang kamu dapat setelah kuliah di FTM Triarkara. Kamu nggak mikirin lagi cowok yang merebut pacarmu itu, tapi tiba-tiba suatu saat bisa saja entah karena keadaan apa muncul. Kamu nggak tahu tentang dia, atau kamu nggak tahu, kamu nggak mikirnya tiap hari, tapi sebenarnya kamu tahu. Itulah mimpi. Dan mungkin itu juga hasratnya. Hasratmu, mungkin ada dendam tak terbalaskan. Kira-kira gitu. Ada sakit hati yang coba kamu lupakan, dan kamu berhasil melupakannya, tapi sesungguhnya dia tersimpan dalam alam bawah sadar kamu. Ini sangat Freudian ya, sangat Freudian. Itu menjadi hasrat, itu menjadi mimpi. Ya, apakah itu kemudian setelah membuat kamu bangun jadi emosi? Mungkin. Dan ketika dia mempengaruhi emosi kamu, jadi kemudian kamu muncul sakit hati lagi, muncul kangen lagi pada pacar pertamamu, cinta pertamamu. Ya, oke, itu adalah mimpi atau hasrat. Itu adalah ketika Ghazali tidak mengetahui apa yang diketahuinya. Di lain pihak, jika Syarif mengetahui apa yang tidak diketahui, maka kamu sedang punya imajinasi atau punya pengetahuan. Pengetahuan tentang apapun. Misalnya seorang Isaac Newton, dia tahu dia kepalanya ketiban apel, buah apel yang jatuh. Kemudian dia cari tahu. Akhirnya dia menemukan hukum gravitas. Kemudian penyinaran sinar yang kemudian pakai prisma segala macam, itu kemudian bisa membuat Newton tahu tentang hukum-hukum matematika. Sehingga dia kemudian buat buku Principia Mathematica. Ya. Akhirnya dia punya pengetahuan atas matematika, pengetahuan atas hukum gerak alam, dan akhirnya dia tahu juga hukum gerak planet-planet yang mengenai matahari. Sebelumnya dia tidak tahu. Yang dia tahu adalah bumi mungkin barangkali Kopernikan pusat tata surya. Dan mungkin karena dia baca Kopernikus, barangkali oke, dia udah meyakini deh, bumi bukan tata surya, matahari. Tapi apa hubungan aku berdiri di bumi ini dengan matahari? Kira-kira begitu. Dia kemudian mencari tahu. Akhirnya dia mengetahui sesuatu yang tidak diketahui. Itulah proses berpengetahuan manusia. Ketika dia sudah ditambahi matematika, dia menjadi pengetahuan. Ketika belum ditambahi matematika, dia baru jadi imajinasi. Ya, apa yang membedakan imajinasi dan ilmu pengetahuan adalah imajinasi adalah sesuatu kamu mengetahui sesuatu yang tidak diketahui, yang tidak kamu ketahui, tapi tanpa validasi rumus matematika dan tanpa pembenaran dari teori-teori fisika. Tapi ketika sudah divalidasi oleh teorema matematika, sudah dibenarkan oleh fisika, dia menjadi ilmu pengetahuan. Natural science katakanlah begitu, ya. Ya. Tapi awalnya kamu mengetahui sesuatu yang awalnya tidak diketahui. Dan dia, nah ini spiritualitas dan keyakinan itu adalah sesuatu yang banyak muncul di sekitar 2000-3000 tahun yang lalu, mungkin 10.000 tahun yang lalu. Itu adalah faith atau keimanan atau keyakinan atau spiritualitas itu adalah gabungan proses dari kita tidak mengetahui apa yang tidak kita ketahui. Sampai sekarang orang berdebat tentang Tuhan, ya, spiritualitas ya. Kecuali kalau dogma kan, kalau beda dengan dogma, beda dengan doktrin, beda dengan dogma agama. Kalau spiritualitas atau bahkan keimanan yang tidak terorganisir dalam sebuah agama, mereka mengimani bahwa aku nggak tahu sesuatu yang tidak ketahui, tapi dia yakin bahwa itu mengatur hidupku. Dia menciptakan segala sesuatu, ya, menciptakan segala sesuatu, entah penciptanya berapa miliar yang lalu, atau itu adalah yang diciptakan cuma sekali, atau berulang-ulang seperti itu, terserah lah ya. Itu kemudian kan punya jawabannya di masing-masing agama begitu ya. Tapi kamu tidak mengetahui sesuatu yang tidak kau ketahui, tapi aku yakin bahwa dia mengatur hidupku. Itulah spiritualitas atau itulah keimanan. Nah, inilah teman-teman. Sebenarnya keempat kuadran ini, yaitu interaksi antara mengetahui satu yang tidak diketahui, contohnya adalah habit, kebiasaan atau tindakan, tidak mengetahui satu yang dia ketahui, contohnya adalah hasrat atau mimpi, atau mengetahui sesuatu yang tidak diketahui, yaitu imajinasi, tapi kemudian setelah dia mengetahuinya itu plus di dalamnya ada matematika, ada fisika, dia menjadi pengetahuan, dan kemudian yang keempat adalah kuadran keempat, nah kamu tidak mengetahui apa yang tidak diketahui, itu adalah iman. Ini semua di filsafat.
Pertanyaannya, keempat kuadran ini masih relevan nggak dalam revolusi 4.0 di era digital? Menurut saya, manusia masih hidup dalam 4 kuadran ini. Masalahnya, sekali lagi masalah ya teman-teman. Dari keempat ini bukan sama rata. Dia tidak hadir bersamaan dalam tubuh manusia. Dia juga tidak hadir bersamaan untuk mengatur kehidupan masyarakat. Dari keempat kuadran ini, ada salah satunya yang pasti dominan. Menjadi vanguard, menjadi pelopor, menjadi hegemonik. Dulu, ribuan tahun yang lalu, dari 4 kuadran ini yang dominan adalah manusia dituntut oleh tidak mengetahui apa yang tidak dia ketahui. Spiritualitas, keyakinan. Apakah dia mati? Kemudian tidak mati. Tapi kemudian lama-lama diganti juga oleh imajinasi dan kemudian pengetahuan. Munculnya revolusi Kopernikus, munculnya Newton, fisika klasik, segala macam itu menyebabkan dari 4 kuadran ini yang biru, imajinasi dan pengetahuan ini mulai menonjol. Terus bagaimana dengan hasrat dan mimpi? Ya, hasrat dan mimpi ini sebenarnya sesuatu yang diingkari oleh banyak orang, tapi kemudian beberapa ajaran agama dan beberapa ajaran sekuler mulai namanya menjadikan itu sebagai titik sentrumnya, yaitu ajaran-ajaran tentang kesolehan individu, ya. Beberapa agama misalnya Yahudi, Islam, Yahudi dan Islam itu hasrat itu kemudian menjadi hasrat individu itu kemudian menjadi penting, sehingga dalam Islam pada katakan perbuatanmu yang penting adalah diukur dari niatnya. Itu tentang hasrat, niat baik, niat jahat, kira-kira begitu kan. Tapi Islam dan Yahudi nggak berhenti di situ juga teman-teman, dia juga masuk ke kebiasaan. Karena Islam dan Yahudi adalah agama yang sangat menekankan pada regulasi, pada hukum, pada syariah, dan kemudian diharapkan memaksa orang untuk melakukan kebiasaan-kebiasaan, disiplin misalnya. Sholat wajib atau ibadah-ibadah wajib, ya. Yahudi yang harian, mengharamkan banyak hal, Yahudi mengharamkan banyak hal, Islam juga lebih sedikit yang diharapkan oleh Islam sebenarnya daripada Yahudi. Itu adalah karena kamu jangan, aku sekarang ikut agama Yahudi atau ikut agama Islam, kamu tinggalkan kebiasaan makan babi misalnya. Dia sampai pada tingkatan ingin mengatur kebiasaan, ya, bukan lagi soal hasrat seperti itu. Kalau di kekristenan barangkali terutama hasrat juga kuat, tapi soal kebiasaan kekristenan tidak terlalu, ya, terutama Protestanisme. Beda kalau Katolik, terutama di kalangan biarawati, mereka membangun kebiasaan, ada kebiasaan, tapi eksklusif hanya segelintir orang, bukan untuk umat secara keseluruhan. Jadi kebiasaan untuk tidak menikah misalnya, selibat. Tapi semua ajaran, baik sekuler maupun agama, mencoba mengcover semuanya. Tetapi menarik, mereka berhasil, dalam tanda kutip, ajaran-ajaran agama berhasil mengkategori dan mengkelompokkan orang untuk melakukan tindakan dan kebiasaan. Bisa mendorong orang untuk hasad dan bermimpi. Dan tentu saja awalnya membuat orang berspiritualitas dan berkeyakinan. Tapi dari keempat kuadran ini, imajinasi, terutama imajinasi yang sudah menjadi pengetahuan, itu agama sampai sekarang belum bisa. Karena ini sudah masuk wilayah logik, begitu ya. Nah, tapi karena pengetahuan ini dalam perkembangan teman-teman, terutama setelah revolusi industri pertama di Inggris abad 18, pengetahuan ini kemudian menjadi teknologi. Knowledge dan science ini menjadi teknologi, kira-kira begitu. Teknologi kemudian akhirnya memunculkan industrialisasi, manajemen Fordism, spesialisasi, semakin banyak muncul, fakultas-fakultas banyak muncul. Dulu kampus-kampus Oxford, Cambridge, Sorbonne itu biasanya fakultas hanya filsafat yang kuat, tapi kemudian setelah itu mulai muncul fakultas matematika, mulai muncul fakultas fisika. Dulu awalnya matematika, bahkan fakultas moral science atau apa, saya lupa ya. Tapi intinya adalah coba dispesialisasi. Spesialisasi yang menjadi kebutuhan revolusi industri pertama, inilah yang kemudian mengantarkan orang menjadi kekuatan dominan. Dari keempat kuadran ini dalam proses berpikir manusia. Ya lahirlah teori-teori fisika Newtonian tentu saja, kemudian elektromagnetik, general relativity, special relativity, quantum mechanics, quantum field theory,
biologi evolusioner, terutama dikembangkan oleh Charles Darwin, semacam itu. Nah, kira-kira itulah peta perjalanan manusia, ya, dalam pencariannya untuk mencari kebijaksanaan atau kebenaran atau apapun. Bawa lagi, kalau udah mau habis waktunya kasih tahu saya aja, ya, biar nggak kebablasan saya ngomongnya. Next page, please. Next page. Berikutnya. Nah, ini jadi sebenarnya apa sih yang dilakukan manusia selama puluhan ribu tahun dan sampai sekarang? Sebenarnya manusia itu kerjanya cuma 3, melakukan ini terutama kegiatan yang kotak biru tadi ya, kotak biru ya. Ini saya nggak bicara kotak 1, kotak 2 atau kotak 4, yaitu mengetahui yang diketahui, tidak mengetahui yang diketahui, atau tidak mengetahui yang tidak diketahui. Tapi saya mau bicara tentang tidak mengetahui yang tidak diketahui, yaitu sains, ilmu pengetahuan yang belum jadi teknologi. Sebenarnya dalam kotak biru itu kalau kita breakdown itu isinya 3 aja manusia dari dulu: rekayasa atomik, rekayasa informasi, dan ketiga rekayasa biologi. Manusia dari dulu cuma kerjanya ini dalam kotak biru itu, yang sekarang menjadi dominan menuntun peradaban manusia. Loh, rekayasa atomik, memangnya ribuan tahun lalu manusia sudah melakukan rekayasa atomik? Sudah, meskipun tanpa menyadarinya. Ketika manusia menemukan api yang menggesek-gesekkan 2 batu panas, digesek-gesek, kemudian muncul percikan api, dan kemudian berhasil menaklukkan api, dan bisa dipakai itu untuk membakar daging mamut buruannya, ya, daging mastodon sama sejaman tuh nggak, saya nggak tahu deh. 2 batu digesek-gesekkan, lahir percikan api, itu rekayasa atomik loh. Kemudian ketika batu tumpul, dipapras menjadi batu tajam, menjadi kampak, itu rekayasa atomik loh, yang dilakukan oleh manusia-manusia gua. Dan itu dilakukan sampai sekarang, rekayasa atomik itu, terutama dengan nanoteknologi, ya. Plastik transistor misalnya, wireless power. Mulai dari menggesekkan 2 batu sehingga manusia, rekayasa atomik. Rekayasa informasi, ini bukan rekayasa digital. Rekayasa digital sekarang. Tapi sebenarnya rekayasa digital, rekayasa informasi, rekayasa persepsi. Munculnya petinggi-petinggi agama, munculnya para sastrawan, munculnya para pujangga, munculnya para filsuf, ketika orang membuat karya sastra tertulis pertama, yaitu Gilgamesh, ketika Kaisar Hammurabi membuat batu-batu untuk menuliskan hukum Hammurabi, itu adalah rekayasa informasi. Alatnya apa? Alatnya batu. Alatnya apa? Alatnya daun lontar. Ya, alatnya apa? Alatnya kertas. Ketika orang Cina menemukan kertas kan, kalau sekarang ya tablet dalam konteks digital yang saya pakai ini untuk bicara. Tapi sebenarnya ada tablet non digital. Apa itu? Yang diyakini oleh orang Yahudi dan Kristen dan orang Islam juga, yaitu 2 loh batu. Loh batu untuk mengukir 10 perintah Tuhan. Itu kan rekayasa persepsi, rekayasa informasi. Tentu saja non digital. Dia tuliskan jangan membunuh, jangan apa, saya nggak hafal juga 10 perintah Tuhan ini. Ya. Dulu tabletnya tablet batu, sekarang tablet digital. Rekayasa biologi juga. Rekayasa biologi itu adalah ketika orang, kalau tadi rekayasa atomik adalah memercikan api dari gesekan 2 batu, rekayasa biologi apa itu? Ketika menggunakan api itu untuk membakar daging mentah. Dari daging mentah yang butuh waktu setiap hari berjam-jam dia punya, kemudian dengan adanya rekayasa atomik menggeserkan 2 batu jadi percikan api, jadi dipakai untuk membakar daging mentah, sehingga daging mentah itu menjadi lunak, menjadi kunyah, hanya butuh setengah jam saja dia makan, atau mungkin 10 menit habis potongan dagingnya. Kemudian manusia bengong, manusia punya banyak waktu, akhirnya langsung mereka dengan orang-orangnya, anaknya, istrinya, suaminya, tetangganya, oh karena aku berhubungan seks dengan dia jadi istri. Dan menghasilkan satu, oh ini disebut institusi family, keluarga. Tinggalnya di mana? Tinggalnya di pojok kiri bawah gua itu. Udah yang lain, orang yang lain melakukan itu dengan orang lain, melahirkan anak. Tinggal di mana? Oh tinggal di pojok kanan atas gua itu. Muncul konsep family. Macam-macam ya muncul. Nah, artinya manusia sebenarnya ketika dia merumuskan masyarakat, merumuskan agama, merumuskan negara, merumuskan institusi adalah sebenarnya mereka sudah melakukan tindakan-tindakan yang sama seperti tindakan-tindakan orang mencari pengetahuan dan ilmu pengetahuan. Yang membedakannya mereka belum merumuskan metodologinya, belum merumuskan teorema matematikanya.
jadi lebih instingtif. Tapi insting orang adalah sudah mencari pengetahuan. 3 pilar kegiatan dari berpengetahuan, kotak biru tadi, salah satu kotak dari berfilsafatnya manusia adalah rekayasa atomik, rekayasa informasi, rekayasa biologi, kira-kira begitu. Jadi sebenarnya tubuh manusia ini ready untuk berfilsafat, siap untuk berfilsafat. Ya, hanya ada yang mulai dari proses mengetahui yang dia ketahui, yaitu kebiasaan. Ya, ada yang prosesnya dari tidak mengetahui yang dia ketahui, yaitu hasad atau mimpi. Ada yang prosesnya dari tidak mengetahui apa yang tidak dia ketahui sehingga menjadi spiritualitas atau keyakinan. Ada yang entry point-nya mulai dari berimajinasi, yaitu mengetahui yang tidak dia ketahui, berimajinasi. Terus kalau mengetahui yang tidak diketahui tambah matematika, tambah hukum fisika, dia menjadi ilmu pengetahuan, kira-kira begitu. Nah, ini semua adalah kerjaan-kerjaan manusia berfilsafat. Manusia sudah berfilsafat hanya dari pintu-pintu yang berbeda. Cuma, nah ini masalahnya teman-teman. Selama ini orang ini ketika dia masuk ke sebuah ruangan dari satu pintu, dia berhenti di pintu itu. Dia berhenti di pintu itu. Karena aku masuknya dari pintu mengetahui yang aku ketahui, ya jadi kebiasaan aja. Dia mungkin conscious, tapi dia tidak aware. Kalau berhentinya dari sekedar hasrat saja, hasrat untuk berkuasa, seperti yang coba dirumus oleh Friedrich Nietzsche, will to power, ya, ya dia conscious, tapi apakah dia aware? Belum tentu aware. Atau berpengetahuan saja, berimajinasi saja. Tapi kemudian ada orang nih banyak nih berpengetahuan, tapi dia tidak menjadikan kebiasaan. Yaitu apa? Banyak sih, di kita banyak. Terutama mereka-mereka orang-orang yang jago fisika, jago kimia, jago basic science, ya. Tapi dalam pikirannya fasis. Dalam pikirannya dia ingin mendirikan khilafah misalnya. Dalam pikirannya dia ingin mendirikan Holy Roman Empire lagi misalnya. Dia tahu cara secara ilmiah bagaimana mengoperasi orang. Tapi dalam masyarakat dia tidak ilmiah. Artinya dia juga berhenti di berpengetahuan, berhenti di kegiatan ilmu terapan, tapi dia tidak aware tentang hal-hal yang lain. Kira-kira seperti itu, ya. Bawa lagi mungkin teman-teman. Sains sebenarnya tidak akan membuat filsafat dari usaha. Karena apa? Karena ketika kamu melakukan sains, kamu masih hanya berhenti di satu kotak biru. Ada kotak-kotak yang lain. Ada kotak-kotak kebiasaan, ada kotak-kotak hasad, dan mungkin juga jika suka untuk berilmu pengetahuan. Nah, intinya bagaimana hubungannya dengan ekspertis, kebijaksanaan, dan keahlian. Hubungannya adalah di era revolusi 4.0 kita menghadapi tantangan begini, teman-teman. Tantangannya begini. Kita menghadapi, bawah lagi mungkin teman-teman. Bawah lagi. Next page, please. Next page aja. Bawah lagi. Nah, ada beberapa rekayasa itu, bawah lagi. Rekayasa tadi, kemudian muncul teknologi, itu membuat orang berpikir, bisakah manusia itu menghadapi tantangan sekarang baru? Karena begini, dulu ketika manusia bikin mesin uap, bikin kereta api, bikin lokomotif, manusia itu membuat mesin yang dari mulai dia dibuat sampai mesin itu aus, hanya menjalankan satu fungsi. Sekarang masalahnya adalah, apakah mesin yang dilahirkan di era revolusi 4.0 hanya menjalankan satu fungsi? Ternyata tidak, teman-teman. Ternyata tidak. Ada yang munculnya mesin learning, munculnya artificial intelligence, munculnya kecerdasan buatan, munculnya teknologi kuantum. Ternyata mesin yang dibuat manusia adalah bisa belajar, bisa learning. Dia bukan sekedar mesin yang seperti lokomotif atau mesin uap atau kemudian kapal atau pesawat terbang, enggak. Tapi mesin yang bisa belajar, yang ketika dia dilakukan, diterapkan bertahun-tahun, mesin itu bukan jadi aus, tapi malah jadi tambah pintar. Kalau rel kereta api bertahun-tahun akan aus. Kalau mobil bertahun-tahun itu akan aus. Tapi kalau mesin learning, semakin lama digunakan, semakin panjang digunakan, dia bukan semakin bego, bukan semakin aus, malah semakin pintar. Kenapa? Dia menyerap data. Nah, masalahnya mesin-mesin ini kemudian bisa mengerjakan hal-hal yang lain yang dilakukan oleh manusia. Kerjaan fisik, menyapu, nyetir mobil, segala macam.
Tapi permasalahannya adalah, apakah mesin ini yang bisa lebih cepat, lebih tepat, lebih akurat menjalankan kerjaan-kerjaan manusia, itu kemudian memberi makna baru bagi manusia. Pada akhirnya ketika mereka semua bergerak cepat, manusia ditutup kembali. Melihat sesuatu itu secara utuh, secara filosofis. Secara filosofis artinya bukan sekedar bijak, tapi juga paham pengetahuan, paham kerja mesin, paham kebiasaan, dan memahami hasrat-hasrat terdalam manusia, dan memahami juga keinginan-keinginan manusia untuk mengejar spiritualitasnya. Ketika semua pekerjaan fisik, pekerjaan rutin, pekerjaan berbahaya, sudah dilakukan oleh mesin, yang tertinggal pada manusia adalah 3. Yaitu mencintai, mencari kebenaran dari ilmu-ilmu sains murni, misalnya mencari ketakberhinggaan, baik itu keterberhinggaan yang besar maupun kecil, atau spiritualitas. Nah, apakah itu kebijaksanaan itu kemudian akan semakin disengage dengan pengetahuan? Menurut saya, kita akan menghadapi sebuah era di mana ilmu pengetahuan yang sudah menjadi teknologi akan berjalan dengan logiknya. Tugas manusia adalah masuk ke dalam imajinasi. Tidak mengetahui apa yang tidak diketahui, tapi biarkanlah matematika bergerak menjadi algoritma, algoritma menjadi software, software kemudian menjadi aplikasi, dan manusia mengontrol dengan imajinasinya. Manusia menuntut dengan imajinasi. Imajinasi akan menjadi seperti apa? Kita tidak tahu persis. Yang jelas orang mengatakan di 2045, banyak orang mengatakan bahwa kecerdasan buatan di tahun 2045 itu akan melampaui kecerdasan jumlah total seluruh manusia. Ketika itu dilakukan, tugas manusia adalah apa? Saya nggak mengatakan kebijaksanaan, tapi tugas manusia adalah bukan mencari kebijaksanaan, tapi menjadi filosofis dalam banyak hal. Filosofis artinya apa? Dia tahu bagaimana manusia bekerja, dia tahu bagaimana manusia berhasrat, bagaimana manusia bermimpi, dia tahu bagaimana manusia membangun kebiasaannya, dan dia tahu juga bagaimana manusia gelisah mencari spiritualitasnya. Saya kira tugas kita, pendidikan kita, revolusi kita ke depan untuk merespon revolusi 4.0 adalah merumuskan itu semua. Dan ingat, pada akhirnya semuanya akan menjadi kering, akan menjadi beku kalau manusia tidak menjadi manusia yang bermain-main. Jadilah manusia, bukan manusia bijak, manusia bijak saja gak cukup, tapi jadilah manusia yang bermain-main. Hari ini ada benar, ada baik, tapi tidak menghibur, tidak ludens, tidak bermain-main, maka orang tidak akan menganggap Anda layak untuk diikuti. Jadi marilah kita coba bermain-main dengan perkembangan ini, bermain-main dengan imajinasi kita, dan pada akhirnya halaman terakhir, saya nggak usah terlalu itu, halaman terakhir saja, halaman terakhir pada akhirnya, yang atas lagi, maaf. Kita harus menciptakan manusia, entah ini bijak atau bukan, bawah lagi, yang tadi, ya nih. Kita harus menciptakan manusia yang paripurna. Manusia paripurna, manusia renaissance. Manusia paripurna adalah manusia renaissance. Yaitu apa? Yang punya rasa cinta, punya cita-cita, dan punya daya cipta. Yang dibantu oleh mesin untuk menciptakannya. Misalnya mesin 3D printing. Ya. Jangan jadi manusia pemalas. Yaitu apa? Manusia yang punya rasa cinta, punya cita-cita, tapi tidak bisa mencipta. Ya. Jangan juga menjadi manusia petualang, yaitu manusia yang bisa mencipta banyak hal, punya rasa cinta, tapi cita-cita nggak jelas. Jangan juga menjadi fasis atau teroris, yaitu manusia-manusia yang punya cita-cita jelas, bisa menciptakan banyak hal, termasuk bom sekalipun, ya, tapi tidak punya rasa cinta. Tapi jangan juga menjadi robot, yaitu apa? Punya daya cipta yang luar biasa robot itu, tapi tidak punya rasa cinta, tidak punya cita-cita. Jangan juga menjadi hedonis, punya rasa cinta berlebihan, tapi tidak punya cita-cita untuk misalnya ngawinin, misalnya begitu. Ya, tidak punya daya cipta untuk menciptakan sebuah keluarga, misalnya seperti itu, menciptakan kesetiaan. Ya, jangan jadi manusia hedonis. Jangan juga cuma jadi pemimpin, tidak punya rasa cinta, dia hanya cita-cita aja, mimpi aja, tapi nggak bisa mencipta. Yang paling parah adalah jangan sampai punah. Ya, rasa cinta nggak punya, cita-cita nggak punya, daya cipta juga tumpul. Jadi menurut saya menghadapi revolusi 4.0, jadilah manusia renaissance, punya rasa cinta, punya cita-cita, dan punya daya cipta. Dan daya cipta terakhir ini dibantu oleh 3D printing, dibantu oleh robot. Cita-cita juga bisa dibantu oleh mesin analisis, artificial intelligence, quantum computing. Cinta ini nampaknya saya curiga tidak akan mendapatkan bantuan dari teknologi apapun, karena itu adalah urusan yang sangat personal, sangat emosional. Saya tidak tahu apakah akan ada yang bisa mengalgoritmakan cinta,
Tapi saya minta teman-teman, ketika ada yang mau mengalgoritmakan kita, mari kita melawannya bersama-sama. Saya kira itu saja. Terima kasih teman-teman sekalian. Terima kasih Bung Budiman, presentasi yang sangat menarik ya. Kita dibawa ke sejumlah seperti alur sejarah gitu ya. Bung Budiman mungkin ingat ya, beberapa bulan lalu kita pernah ada diskusi tentang datakrasi ya. Mungkin waktu itu ada Pak Martin ya. Bung Martin ya. Ya. Ya itu juga kan seperti ada satu kemungkinan di masa yang akan datang bahwa demokrasi itu juga akan berbasis pada algoritma yang menunjukkan sebenarnya ya bahkan lebih tampak bisa lebih membaca diri kita siapa daripada diri kita sendiri. Nah, apakah menurut Bung Budiman data-data itu juga bisa semacam merepresentasikan gagasan-gagasan filosofis gitu, sehingga juga filsafat pada akhirnya menjadi berbasis pada data-data yang dikompilasi dalam algoritma itu mungkin nggak, Bung Budiman? Kalau kita baca tulisan Martin Surajaya, saya kira itu mungkin, dan saya kira itu tak terelakkan, dan secara etis menurut saya itu menjadi keharusan. Secara etis harus menjadi keharusan ya. Bagaimana filsafat? Halo? Ya, kedengar. Saya kira filsafat bisa dipakai untuk memberikan masukan-masukan etis pada apa yang pilihan-pilihan baik dari sebuah pilihan-pilihan sosial. Tentu saja nanti bisa dikaitkan dengan kebenaran konstitusional kita, Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, sehingga kemudian algoritma bagi data kreasinya itu memadukan pikiran-pikiran misalnya para perumus BPUPKI. Atau kalau di Amerika, saya bayangkan di Amerika, dokumen-dokumen dari debat-debat Federal Papers antara Hamilton dengan Thomas Jefferson, ya, dua kubu itu bisa diekstrak sehingga menjadi kategori-kategori pemikiran yang kemudian bisa masuk ke algoritma. Saya sebetulnya di website personal saya juga ada mesin namanya Pancasila Interaktif, ya, di mana kita membagi 4 cara berpikir manusia, tapi sebenarnya 12, yaitu progresif dan konservatif. Progresif itu dibagi esoterik dan etis, konservatif dibagi esoterik dan etis, dan kemudian yang esoterik progresif itu dibagi 3, antara yang ekstrim, antara yang progresif biasa, dan antara yang moderat. Antara progresif etis biasa, progresif etis ekstrim, progresif etis moderat. Antara konservatif etis biasa, konservatif etis ekstrim, dan konservatif etis moderat, dan konservatif esoteris ekstrim biasa maupun moderat. Jadi pola berpikir manusia itu ada 12, ya. 12 itu ada tergantung dari bagaimana kita melihat interaksi dan transfer of values di antara manusia-manusia pada umumnya sejak dari mereka kecil. Tanpa harus mengutip buku apapun, orang sebenarnya sudah melakukan transfer nilai dalam obrolan meja makan dengan bapak ibunya, ya. Nah, ini semua obrolan ini semua bisa dialgoritmakan di website personal saya, ada di Pancasila Interaktif. Ketika orang memilih, orang bisa kategorinya, aku sosialis, aku cenderung feodalis, aku cenderung islamis, aku cenderung kristianis, aku cenderung libertarian, macam-macam. Ya, saya kira dimungkinkan. Ya. Oke. Karena jika demikian maka ada kan sejumlah sejumlah pemikiran-pemikiran kayak post-human gitu kan menganggap bahwa mungkin suatu saat kayak pikiran-pikiran Aristoteles misalnya bisa kita compile gitu, lalu kita bisa hidupkan seperti di upload lagi otak dan pemikirannya, karena itu kan semua bisa di ini ya, disusun ya gagasan-gagasannya itu ya. Menarik ya, sangat dimungkinkan. Ya, mungkin ada yang berminat suatu saat upload otaknya Martin Suryajaya ya. Gitu. Oke. Gimana Bung Budiman, ada tanggapan? Ya, dengan teknologi yang paling baru namanya
brain computer interface yang dibuat oleh Elon Musk dalam perusahaannya namanya Neuralink dimungkinkan tuh transfer of knowledge seperti Bluetooth otaknya kamu ke otakku ya, atau menggerakkan gelas seperti telepati tanpa menggerakkan tangan, mengetik tanpa menggerakkan jari-jari ya, dengan sinyalnya dikirim, sensor dikirim dari kepala saya ada di implant, kemudian dimasukkan di nyambung Internet of Everything antara kepala saya dengan komputer, kemudian bisa nyambung, bisa saja Neuralink ya, brain computer interface atau brain machine interface gitu kira antar muka otak manusia. Oke, mungkin saya akan bacakan beberapa pertanyaan dari chat ya. Ini banyak sekali, mohon maaf tidak bisa dibacakan semua. Mungkin saya akan pilih beberapa dari Reynaldo Tirayo. Saya Aldo, pertanyaan saya, era 4.0 mempunyai karakteristik signifikan yakni mobilisasi data dan otomatisasi. Peranan ilmu pengetahuan dan teknologi tentunya memainkan peranan yang signifikan. Akhirnya tidak dapat dipungkiri begitu banyak persoalan etis yang kemudian muncul terkait dengan hal tersebut. Misalnya arus informasi yang terbuka luas dengan mobilisasi informasi yang begitu cepat, kadangkala harus mengikis dimensi privasi individual maupun komunal, bahkan aspek verifikasi kebenaran informasi menjadi hal yang sulit dikarenakan arus mobilisasi informasi yang terlalu cepat. Bagaimana filsafat bisa mengkaji dan mengimbangi arus mobilisasi data dan informasi yang begitu pesat ya? Jadi apakah harus ikut atau kita ada istilah slow Sofia gitu ya. Jadi justru filsafat menjadi pihak yang memperlambat dari kecepatan-kecepatan itu. Gimana tanggapan Bung Budiman? Gini. Ya, filsafat saya nggak mati. Filsafat lambat atau akan melambatnya itu bukan by intention pastinya. Tapi karena by product yang tidak disengaja, karena filsafat di era hari ini akan menghadapi dilema antara privasi dengan keselamatan. Ya, kita tahu contoh ya misalnya data-data kesehatan kita mau kita share nggak ke negara, mau kita share nggak ke perusahaan bioteknologi, ya kan? Padahal data genomik kita bisa memprediksi 10 tahun lagi saya bisa kena jantung, 15 tahun lagi saya bisa kena kanker. Bahkan mungkin 20 tahun lagi ketika melemah sistem saraf saya akan lalai. Sehingga persentase saya untuk mati atau kecelakaan itu menjadi tinggi karena melemahnya saraf saya. Ya, kira-kira begitu. Bioinformatika sistem kesehatan kan mensyaratkan bahwa saya harus nyetor data itu sehingga kemudian si dokter juga bisa berbentuk manusia ya kira-kira bisa memberikan terapi. Kamu harus dioperasi pakai nanorobot ini, dimasukkan ke tubuhmu untuk memperbaiki dan membunuh sel-sel kankermu yang baru akan ganas 20 tahun lagi. Yang akan memperbaiki saraf-saraf di jantungmu yang akan mulai menyempit 15 tahun lagi, yang akan memperbaiki kadar gula di darahmu yang akan ngamuk 7 tahun lagi. Nah, nanorobot yang dimasukkan ini kemudian masuk secara otomatis ya, kemudian mengoperasi itu semuanya. Tapi kan untuk itu saya setor data. Kalau enggak, bagaimana saya akan tahu bagaimana saya akan tahu penyakit saya, dan bagaimana si pengobat si nanorobot dokter atau si dokter ngasih nanorobot itu akan tahu. Privasi saya terbuka karena saya memiliki kesempatan ya ketimbang privasi. Nah, pertanyaan-pertanyaan ini yang kemudian menurut saya menjadi salah satu dilema filsafat. Tapi teknologinya, Syarif, ternyata sudah menjawab. Ada sih sebagian teman yang ingin memecahkan problem-problem revolusi 4.0, tapi dengan solusi revolusi 1.0. Ya, ada problem-problem yang dilahirkan oleh revolusi industri 4.0, tapi solusi yang ditawarkan adalah revolusi industri 1.0. Apa itu? Privasi, hukum, undang-undang. Kita bikin undang-undang yuk untuk ngatur privasi agar privasi kita nggak diambil. Itu kan solusi revolusi industri 1.0. Karena revolusi industri 1.0 kan memunculkan liberalisme, ya, memunculkan individualisme segala macam, ya, privasi dihargai gitu ya. Tapi dengan cara undang-undang, dengan cara legislasi. Nah, tapi teknologi sudah menjawab, Syarif. Yaitu ada teknologi namanya Internet of Me, internet diri. Jadi Internet of Me itu adalah tubuh saya, diri saya, itu punya wifi sendiri,
punya server sendiri yang melekat pada tubuh saya. Sehingga data makan saya, data belanja saya, data baca buku saya, itu datanya nggak pindah ke Google di Silicon Valley, ya, nggak pindah ke kantornya Cambridge Analytica, tapi data perilaku saya itu tersimpan di dalam tubuh saya. Karena servernya dalam tubuh saya adalah namanya teknologi Internet of Me atau internet diri. Jadi individu itu pun sudah menjadi cyborg karena di dalam tubuh saya ada server. Ya, di dalam tubuh saya ada AI minimal untuk menyimpan data perilaku saya, sehingga terus data saya mau saya apakan? Kalau saya mau saya share dengan Sarif, mau saya share dengan Martin, Martin harus bayar saya. Kalau sekarang kan karena data yang diambil ke Google, ya yang untung Google dong. Yang untung Google dong. Data perilaku saya Facebook dong yang untung. Tapi dengan ada Internet of Me, saya adalah pusat internet. Saya adalah penyimpan data. Saya adalah Wi-Fi gitu. Jadi seperti itu solusi teknologi untuk menjaga privasi tanpa harus disconnect dengan teknologi. Saya kira itu. Memberikan itu sukarela. Jadi mobilisasi, tapi mobilisasi dalam tubuh saya. Oke, menarik. Sebenarnya secara informasi ya atau gagasan-gagasan yang bisa kita pelajari itu memang internet itu juga sangat ini ya, sangat masif dalam membantu kita memahami gagasan-gagasan filosofis tertentu. Saya lihat pengantarnya Martin ketika ngeposting pengumuman Filofest itu, dia tulis bahwa di zamannya internet hanya beberapa kilobyte saja dan sehingga belajar filsafat itu menjadi sesuatu yang langka untuk diakses dari internet. Tetapi generasi sekarang ya seperti teman-teman muda panitia Filofest ini ya mereka hidup di zaman internet kencang dan akses terhadap gagasan-gagasan filosofis itu menjadi lebih terbuka, cepat, dan mungkin secara secara knowledge itu akan lebih canggih ya. Itu. Amin. Canggih. Paling kita perlu lihat beberapa tahun lagi apakah knowledge itu juga sama dengan wisdom gitu ya. Mungkin itu jangan-jangan ada kawin-mawin. Ada kawin-mawin ya. Nah, itu yang menjadi pokok kita hari ini. Oke, kita lanjut mungkin baca pertanyaan dari Irfan Muhammad. Di mana kedikdayaan sains kala menghadapi COVID, yang mana sains kelihatannya kalang kabut, serba gelap. Mungkin juga Bung Budiman nanti bisa singgung sedikit ya, selain kedikdayaan sains yang dipertanyakan ketika COVID, mungkin soal agama juga di mana ini posisinya. Ini pertanyaannya adalah filsafat ada peluang nggak sih di tengah COVID ini? Jadi maksudnya justru ketika sains ataupun agama kelihatan kurang berdaya dan bahkan di sisi tertentu kelihatan kontraproduktif gitu ya. Apakah di sini filsafat mempunyai peluang ya? Kalau saya jawab sih ya iya, buktinya ini ada Filofest gitu. Dan banyak peminatnya gitu ya. Banyak gitu. Oke, Bung Budiman ada tanggapan nggak sih bahwa sains sekolahan gini, coba kita lihat hitung ya. Sains untuk menemukan vaksin dulu butuh puluhan tahun loh. AIDS, vaksin penyakit AIDS tahun 80-an sampai sekarang belum ketemu vaksinnya. Udah berapa tahun? 80, udah 50 tahun loh AIDS muncul belum ketemu vaksinnya. Kolera atau banyak penyakit yang lain itu vaksinnya butuh belasan tahun. Sekarang dari pandemi awal tahun 2020 sudah ketemu vaksinnya. Less than 1 year. Kurang dari setahun. Dulu sains untuk menemukan vaksin menghadapi penyakit butuh belasan dan puluhan tahun. Bahkan ada yang belum ketemu. Artinya apa? Sains memang belum bisa mengalahkan. Tetapi bahwa vaksin sudah ditemukan kurang dari setahun, itu kan sebenarnya sains memang kaget awalnya para saintis, tapi mereka bekerja luar biasa. Ya, dan ketemu vaksin kurang dari setahun.
Itu artinya baik itu Pfizer, itu Moderna, atau AstraZeneca, atau Sputnik, atau apapun namanya, ya, apapun namanya, itu mereka ternyata sudah bisa lebih cepat menemukan vaksin. Jadi menurut saya tidak juga kelabakan, artinya cepat menjawab tantangannya dibandingkan dulu ya belasan sampai puluhan tahun untuk menemukan vaksin. Saya kira seperti itu. Ya. Oke lah ya, sains ya masih berusaha, walaupun filsafat kemudian juga tidak bisa dikatakan usang ya. Filsafat Oke. penting ya, filsafat penting, makin penting. Oke, ini ada dari Didi Utami, mohon maaf ini Mas atau Mbak, saya netral aja ya. Didi dari Vienna University, wow, dari Vienna jauh ya. Wow, ini tanggapan ya daripada pertanyaan. Menurut saya tantangan filsafat, terutama filsafat di Indonesia di era otomatisasi ini adalah meninggalkan paradigma usang tentang filsafat itu sendiri. Setuju dengan eksplanasi Bapak Budiman bahwa mencari kebijaksanaan di masa ini dengan filsafat seperti mencari kuntil anak di Pondok Indah Mall. Ya, jadi mungkin ada tapi tidak pada tempatnya. Ini Vienna Circle banget nih. Vienna Circle ya, banget. Ini mewarisi semangat Vienna Circle ya. Oke. Robert Carnap dan siapa Robert Carnap. Oke. Mbak Didi ya, bukan Mas, Mbak. Mbak Didi ya. Tetapi saya kurang sependapat dengan pernyataan bahwa filsafat dinyatakan kurang relevan jika tidak menyentuh ranah subconsciousness. Jika boleh sedikit share, mata kuliah filsafat di Universitas Wina ini salah satunya seperti slide Bapak, Ethics in Artificial Intelligence, Robot Ethics, Philosophy of Physics, Mental Representation, dan sebagainya. Jadi hal tersebut cukup menunjukkan bahwa filsafat masih menjadi ibu dalam globalisasi. Imajinasi spiritualitas melebur tanpa harus disebut secara konsep. Gitu ya. Betul. Jadi sepakat. Jadi slide saya sangat Vienna Circle ya. Berusaha ini ya mematikan metafisika. Metafisika sekarang gini, Syarif. Metafisika sekarang ada seorang quantum computer scientist dari Oxford, David Deutsch. Metafisika itu nggak bisa digabung, bukan metaphysics, tapi meta strip physics. Meta strip physics artinya dia tuh sama seperti perlakuan seperti meta-matematika yang sekarang sedang dirumuskan oleh Stephen Wolfram, yaitu mencari algoritma yang melampaui teorema-teorema matematika. Meta strip fisika yang kita butuhkan adalah satu perpaduan theory of everything yang menggabungkan antara filsafat knowledge, biologi evolusioner, teori komputer, dan fisika kuantum. Itu adalah meta strip physics. Bukan metafisik ya, bukan metafisik dalam pengertian yang kita pahami, tapi adalah teori of everything yang menggabungkan antara kuantum mekanik, teori komputer, filsafat pengetahuannya Popper, plus biologi evolusionernya Darwin. Ya, oke. Sebenarnya ini Mbak Didi ini menyentuh satu persoalan penting ya. Jangan-jangan bukan filsafatnya penting atau tidak, tapi apakah filsafat yang dimaksud adalah filsafat yang kita bayangkan, gitu kan? Jadi definisi atau substansi dari filsafatnya itu mungkin tetap ada, tapi bukan dalam yang kita bayangkan gitu ya. Ya saya kira harus Martin lagi buat tesis doktoral tentang filsafat matematika. Ya. Saya dedikasi draftnya, itu keren banget. Kalau harus saya nunggu tuh bukunya Martin tuh, tesis doktoral Martin, filsafat matematika. Ya, kuantum ontologi Didi ya, bukan kuantum mekanik, kuantum ontologi. Ya. Oke, teman-teman, terima kasih pertanyaan banyak sekali. Kita masih ada waktu ya, Bung Budiman ya. Siap. Oke, ini dari Amadea dari Shole ID. Bung Budiman, apakah terlihat kontradiktif jika kita mengesampingkan kebijaksanaan untuk menghadapi era 4.0? Namun Bung juga mengatakan bahwa kita juga membutuhkan cita-cita, harapan, dan cinta. Bukankah untuk memiliki cita-cita, harapan, dan cinta dibutuhkan kebijaksanaan terlebih dahulu? Dan bagaimana jika di era 4.0 manusia jadi terlihat mekanistik? Ya, oke, terima kasih Amadea Scholastica.
Ya, gini Mbak Amadia, dalam kebijaksanaan yang dalam maksud itu bukan gini, mungkin saya sangat traumatik dengan orang-orang bijak ya. Orang-orang bijak ini kadang-kadang tidak tegas juga. Tapi kebijaksanaan dalam pengertian bahwa dia punya apa namanya kewaskitaan, keluasan wawasan, ya, kecermatan, prudence, ya, cermat, seksama, kemudian kasih, ya, cinta. Itu kita butuhkan ya. Bahkan itu dibutuhkan nilai-nilai itu untuk melampaui kebosanan kita yang diakibatkan karena banyak pekerjaan fisik rutin dan berbahaya sudah diambil alih mesin. Ya, kebijaksanaan dalam pengertian bukan sekedar dia memberikan ajaran-ajaran normatif, tapi kebijaksanaan sebagai curahan cinta, curahan kasih, empati, seksama, cermat, gitu ya. Itu makin dibutuhkan, justru makin dibutuhkan. Bukan dalam artian bijakan yang kebijakannya sudah normatif saja, bukan. Nah, karena apa? Dan kita makin butuh itu karena itulah yang bisa menyelamatkan kita dari kebosanan karena kerjaan fisik rutin dan berbahaya diambil alih oleh robot cerdas, mesin cepat, ya, uh, antena cermat, segala macam, tombol 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 jenius atau apapun namanya gitu ya, atau sensor tajam gitu ya. Ya itu seperti itu. Oke, Nah, ya Mbak Amadia terjawab ya, atau ya. tidak pun nggak apa-apa ya, karena ini diskusi filsafat ya, tidak perlu langsung dapat jawabannya. Nah ini menarik dari Yudi di Makassar, mampukah manusia paripurna dengan segala perangkat imajinasinya memberi efek signifikan bagi perubahan sosial dari perlawanan terhadap penindasan untuk kebenaran. Jangan sampai dalam konteks itu kerakusan manusia tetap mendominasi bagi manusia lainnya. Jadi sering kita bicara soal teknologi 4.0 atau tentang post-human dan sebagainya, tapi apakah pada akhirnya itu hanya untuk manusia-manusia tertentu yang punya privilege atau akses ke arah sana, soal kecerdasan yang bisa di-upload itu sebenarnya hanya untuk orang-orang tertentu dan jangan-jangan hanya untuk kepentingan menguasai yang lain. Oligarki baru. Ya. Justru itu kenapa saya dengan teman-teman bikin Inovator 4.0 Indonesia tahun 2018, kita kumpulin 3 jenis orang di sana untuk mencegah pengemajuan teknologi yang dikhawatirkan tadi oleh Yudi jangan sampai terjadi. Ya, kenapa kita kumpulkan di Inovator itu 3 jenis orang itu? Orang-orang yang ingin membangun masyarakat yang cerdas. Sosiolog, pendidik, psikolog, political scientist, political practitioner, pejabat publik, DPR, DPRD, ya, menteri belum pada masuk, presiden belum, ya, nanti satu saat kalau bisa ada presiden masuk Inovator nanti. Dan saya bahkan pernah ngomong kalau perlu di sampingnya Pak Jokowi ada filosof hari ini karena dibutuhkan di era turbulensi hari ini. Satu. Kedua adalah jenis-jenis orang yang ingin membuat alat yang cerdas, computer scientist, quantum computer scientist, ahli robotik, ahli 3D printing. Itu adalah sekelompok orang yang ingin membuat alat-alat yang cerdas. Kalau tadi ingin membuat masyarakat yang cerdas. Yang ketiga adalah orang-orang yang punya keahlian membangun tubuh biologis yang cerdas, neuroscientist, pengedit gen. Ya kita kumpulin anak-anak Indonesia mungkin usianya 5 tahun di atas teman-teman, 3 tahun di atas teman-teman, mereka di Indonesia maupun di luar negeri bekerja maupun masih kuliah doktoral atau master, kita kumpulin agar saling ngomong. Orang-orang yang punya expertise untuk membuat masyarakat cerdas dengan orang-orang yang punya keahlian untuk membuat alat yang cerdas, dan orang-orang yang punya keahlian untuk membuat tubuh biologis manusia cerdas ngomong. Kalau ada perkembangan neuroscience seperti ini, kalau ada perkembangan teknologi rekayasa genetik seperti ini, ada perkembangan kuantum komputer seperti ini, ada perkembangan mesin 3D printing seperti ini, maka sistem ekonomi harus bagaimana? Maka sistem politiknya harus bagaimana? Ngomong sama ekonom di situ, ngomong sama political scientist itu, masyarakatnya harus bagaimana? Antropolognya harus ngomong, sosiolognya harus ngomong. Terus kurikulum pendidikan bagaimana? Ahli pedagoginya harus ngomong. Ngomong dengan, ini loh kami lagi bikin algoritma, lagi bikin qubit, bisa 100 qubit untuk kuantum komputer, atau nanti bisa 500, bisa menghitung jumlah atom semesta dalam hitungan menit saja, gitu loh kan. Bingung kita, kalau dipakai untuk kebijakan, dipakai untuk apa, untuk perbankan, finance, tiba-tiba bisa ngitung data-data dalam hitungan detik saja, data
transaksi ekonomi sedunia dalam hitungan detik saja, apa implikasi ekonominya, ya kan? Bagaimana pasar saham dirumuskan, bagaimana bursa efek, bagaimana soal shareholding dalam perusahaan, pertanahan, macam-macam, itu punya dampak. Nah, kita ingin membuat ekosistem itu agar untuk mencegah monopoli industri teknologi. Karena itu di lambang inovator kita pakai lambang kali dan bagi, Syarif. Ya, lambang kali dan bagi itu adalah kita ingin mengalihkan pengetahuan dan membagi pengetahuan segera. Makanya dempet tuh, kali dan baginya dempet. Mengalihkan pengetahuan yang memang berjalan cepat dan harus membaginya segera. Mengalihkan kesejahteraan yang berkembang cepat, ya. Ada orang cepat kaya karena ngumpulin data gitu ya. Bisnis baru 5 tahun udah sangat kaya gitu, kayak Gojek gitu ya. Mungkin less than 5 years atau 5 tahun dengan ngumpulin data tiba-tiba Pak Nadiem itu kan tidak, mungkin dalam hidupnya nggak pernah naik ojek tuh. Mungkin Pak Nadiem dalam hidupnya nggak pernah naik ojek ya, mungkin ya. Tapi tiba-tiba dalam usia kurang 5 tahun atau kurang dari 10 atau 7 tahun, tiba-tiba dia punya jutaan supir ojek se-Indonesia. Ini kan menarik. Nah, artinya ada kesejahteraan, ada profit yang dikumpulkan dengan sangat cepat. Nah, kita harus menciptakan sistem bagaimana itu bisa juga didistribusikan secara cepat. Jadi trickle down effect itu harus ada dalam hitungan menit. Ya, kita percaya trickle down effect, tapi kalau dalam Orde Baru butuh puluhan tahun itu pun nggak dilakukan janji trickle down effect itu. Nah, kita ingin membuat sistem trickle down effect hitungannya menit gitu, hitungannya bit gitu loh. Dan teknologi sudah memungkinkan itu. Ya, oke. Karena isu yang selalu muncul adalah teknologi dan ketimpangan sosial itu juga kadang ini ya. Itu harus kita lawan. Bukan cuma kesenjangan digital yang dilawan, Syarif, tapi kesenjangan sosial. Itu lebih utama. Ini kan kayak sekarang dengan Filofest, akses terhadap filsafat jadi lebih luas, merata ya. Tadinya orang susah mencari dapat pengetahuan filosofis, hanya ada di lingkungan akademik. Sekarang jadi lebih luas. Tapi di sisi lain juga ada masalah baru, yaitu ya yang mendapatkan akses ini ya hanya yang punya akses terhadap internet, begitu kan. Jadi seolah-olah di luar mereka-mereka yang punya internet ini ya tidak dapat akses filsafat, bisa dikatakan begitu ya. Salah satu contohnya. Oke, mungkin kita punya waktu beberapa saat lagi. Saya akan bacakan mungkin 1 atau 2 pertanyaan. Setelah itu kita bisa closing statement dan mungkin masuk pada sesi berikutnya, Bung Martin Suryajaya. Oke, dari Anju, mahasiswa UGM. Filsafat selama ini banyak mengambil aksiom-aksiom yang didasarkan pada deduksi-deduksi empiris yang subjektif terhadap sang filsuf. Dengan berkembangnya teknologi dan pemakaian data, aksiom yang diambil mungkin lebih tepat. Sehingga kita masuk pada pertanyaan, kemana arah filsafat ke depan? Lalu apakah kecerdasan buatan di masa depan dengan asumsi bahwa teknologi benar-benar dapat mereplikasi cara kerja pemikiran manusia? Sehingga kita masuk pada pertanyaan, apakah mesin dapat berfilsafat suatu saat nanti ya? Mungkin persis tadi seperti apakah Aristoteles bisa diupload pemikirannya dan ditanamkan ke kita sehingga kita jadi Aristoteles baru gitu. Ya, ada tanggapan Bung Budiman? Saya pernah baca, tapi saya ada seorang teman maksud saya, teman ini anak Oxford, orang Indonesia, dia baru selesai di Oxford, dia ambil computer science, dia suka diskusi filsafat, dia tesis doktornya tentang artificial intelligence, dan sekarang dia di postdoc di Jerman. Dia memberikan pada saya sebuah mesin yang ketika kita masukin statement sebagai first principles, misalnya Syarif punya mesin itu ya, kemudian masukkan first principles, apalah ya, mungkin tesis keberapanya Marx tentang Feuerbach, atau pernyataan Nietzsche tentang apapun itu, atau pernyataannya Konghucu atau Al-Ghazali atau Al-Farabi gitu, kira-kira begitu. Ada masukkan first principle itu ke dalam mesin itu, maka mesin itu kemudian bisa membangun dialog. Mesin itu bukan cuma sekedar membuat deskripsi, tapi bisa membangun dialog dengan, dalam tanda kutip, egonya yang lain, subjeknya yang lain. Jadi soal satu mesin itu ada 2 atau 3 objek, dan kemudian bisa menciptakan seolah percakapan di WA, tapi sebenarnya isinya cuma satu mesin. Dengan kita melempar satu first principle, dia tunjukkan ke saya, Mas, sudah ada mesin kayak gini, dia
dia AI, dia computer scientist Oxford, doktoral, tapi dia sekarang di postdoc di Jerman. Mas, ada mesin kayak gini. Kita lempar satu first principle gitu ya, udah ada dialog. Saya sih pusing aja sebenarnya, tapi kemudian masih terbatas, belum dilempar ke pasaran, belum dilempar ke pasaran. Tapi Anda bayangkan kalau mesin itu dilempar ke pasaran, ada masuk lempar first principle ke sana, saya nggak tahu dialog etis, dialog logis, estetis macam apa yang muncul dan kemudian itu dibaca banyak orang. Saya nggak mengatakan itu mesti berbahaya, enggak. Bisa jadi orang diingatkan lagi pada pikiran-pikiran grandi filosof ratusan tahun yang lalu yang nggak pernah dibaca orang, tapi karena orang sekarang pegang download aplikasi itu, kemudian orang jadi suka berfilsafat, jangan-jangan tanpa dia harus menyadari bahwa itu adalah pikiran Aristoteles. Dan ini menjadi membenarkan apa yang dikatakan oleh Didi tadi dari Vienna tadi. Ya, mungkin kita akan dapatkan solusi-solusi filosofis tanpa harus ada dikasih cap, ini pikiran si A, ini pikiran si B, tapi sebenarnya pesan etisnya sudah masuk. Dan people, orang-orang awam, dalam tanda kutip awam ya, awam itu juga nanti akan hilang kata awam, karena semua orang akan menjadi ahli, ya. Orang pun menjadi ahli gitu loh. Asik juga ya, ada yang lempar first principle apa, ada dialog, belajar. Dan apakah aku bisa ikut dialog? Manusia yang berdaging dan bertulang ini bisa ikut dialog dengan mesin yang sudah mendialogkan first principle yang dilempar? Bisa. Nah, kemudian dia bisa merespon, ada 2-3 subjek digital di situ, ada 2 subjek AI dalam satu aplikasi yang sudah dilempar first principle, berdialog dengan saya, bisa. Anda bayangkan dia bisa menjadi dosen pengganti, kira-kira gitu. Oke. Atau teman curhat pengganti, teman galau pengganti. Ya. Oke, menarik ya. Dan kelihatannya gejala-gejala ke arah sana sudah terjadi ya, sudah kelihatan, dan mungkin ada beberapa yang mulai ini ya nampak gitu. Oke, mungkin ini pertanyaan terakhir dan ini menarik karena ada hubungannya dengan agama ya, dari Muhammad Erdin Suhaya. Ya. Bahwa memisahkan agama menjadi akhir dari sejarah Barat, dan itu dibuktikan dengan berkembangnya teknologi sains dan filsafat. Jadi maksudnya dengan melepaskan agama dari campur tangan terhadap teknologi sains dan filsafat itu menjadi kemajuan sebenarnya. Tapi ini ditarik lagi ke abad pertengahan bahwa Islam pada masa itu tidak memisahkan agama dengan sains. Dan mungkin kalau saya tambahin dengan filsafat pun tidak dipisahkan ya, dan mereka menemukan banyak hal. Mengapa dua peristiwa itu bisa memberikan dampak berbeda pada sains, teknologi, dan filsafat? Jadi intinya adalah ada apa dengan agama? Saya Muslim, saya meyakini apa yang diajarkan agama saya, tapi ini menarik, saya tidak mengkritisi agama apapun, tapi saya ingin mengetahui bagaimana mekanisme dan peran agama yang mampu sekaligus menghambat dan mempercepat ekspansi perkembangan sains. Ada tanggapan Bung Budiman? Saya pernah diskusi dengan seseorang bagaimana relasi agama di era sekarang. Saya bilang, agama mewariskan yang etis pada manusia. Keinginan orang untuk hidup baik. Itu membuat orang mencari ajaran-ajaran yang bisa membuat mereka bisa berbuat baik dan motivasi untuk dapat ridhonya Tuhan. Kira-kira begitu. Dimensi etis itu lah yang akan tetap abadi dari agama. Akan tetap abadi. Bahwa aku berbuat baik pada kamu, motivasinya adalah agar aku dapat ridho Tuhan, misalnya, nggak ada yang salah dengan itu. Artinya agama makin relevan jika dia memperhatikan dimensi etisnya. Saat dia dilahirkan, selalu kan agama-agama lahir karena dimensi etis. Judaism, Islam, Kristen, Buddha, ya, segala macam. Banyak Konghucu, segala macam. Itu lahir dari dimensi etis. Entah etis sebagai pegawai, kalau Konghucu kan begitu ya. Etis sebagai sebuah pegawai menjadi penghafal, begitu ya. Atau etis yang dituangkan dalam ketauhidan Zarathustra, keesaan Tuhan Zarathustra atau Yahudi, gitu, untuk melawan perbudakan Firaun. Ya, juga etika yang dibawa oleh Yesus misalnya di Palestina, di tanah Kanaan, ya, untuk kemudian termasuk etika berpemerintahan, hormati kaisar memang kalau yang dihormati, tapi juga jangan berdagang dong di tempatnya orang beribadah, misalnya begitu ya. Kemudian apalagi kasih pipi kiri mustali tamar pikananmu, kamu terserah kamu setuju atau tidak, tapi akan itu niat baik.
niat-niat baik inilah yang kemudian akan tetap relevan sejauh dan selama etika agama yang ditonjolkan. Tapi ketika masuk formalisme, ketika agama coba masuk pada formalisme yang bahkan sampai memasukkan daripada logik, di sini akan ada banyak tegangan. Itulah yang menyebabkan Galileo dihukum. Itulah yang menyebabkan Kopernikus dihukum. Ya, untuk tetap membuktikan, untuk tetap mempertahankan bahwa pusat tata surya adalah bumi, bukan matahari. Ya kan, artinya apa? Kalau gereja mengatakan, memaksakan logiknya, ya, bahwa pusat tata surya adalah bumi, bukan matahari. Padahal sebenarnya kan matahari. Ketika dia masuk pada wilayah logik, wilayah sains, dan bertentangan, dia terlempar. Begitu kira-kira seperti itu. Ya. Nah, artinya apa teman-teman sekalian? Aspek etis ini akan relevan. Nah, ketika sekarang sejumlah orang mengekspresikan agama bukan dengan etika, dengan formalisme, logik, dogmatik, bukan logiknya logik matematik lagi kan, logiknya logik matematik, logika formal sekali ya, logik formal ya, formal logik ya, dan kemudian ekspresinya menjadi sangat violent secara fisik ya, itu kan sebenarnya dialami Katolikisme kan di Eropa kan, dialami Katolikisme di Eropa, inkuisisi segala macam ya, itu kan menyebabkan kemudian orang Eropa traumatik dengan agama. Makanya muncul Prancis yang menegakkan laicity, yang kemarin ribut itu karena trauma pada hierarki gereja, yang coba untuk masuk pada wilayah logik dan menghilangkan dimensi etiknya. Jadi menurut saya agama akan terrelevan selama dia mewariskan dimensi etik tentang keselamatan. Ya, saya kira bukan tentang pengucilan. Inkuisisi kan pengucilan. Janjinya keselamatan. Islam klaimnya selamat, tapi kalau diekspresikan untuk pengucilan, mengkafirkan orang dan kemudian layak dibunuh segala macam, ya dia akan ditinggalkan karena dia membunuh dimensi etiknya. Saya kira itu. Ya, oke. Saya kira menarik ya, karena kita menyentuh sedikit soal agama, dan sudah banyak ya sejak sains menunjukkan satu perkembangan pesat, ada ramalan-ramalan tentang kematian filsafat dan kematian agama. Mungkin ini sudah dari sejak abad 19 ya. Auguste Comte mengatakan bahwa positivisme akan jadi semacam keyakinan orang yang baru, dan pada akhirnya dimensi metafisika dan dimensi teologis itu akan ditinggalkan. Itu sudah ramalan dari 200 tahun silam dan belum terjadi ya, atau mungkin tidak akan pernah terjadi. Buktinya orang sekarang ya agama masih ada, masih banyak, filsafat juga kalau lihat peserta Filofest malah tambah rame gitu ya. Jangan-jangan ada satu kecenderungan bahwa hal-hal tersebut tidak mengarah pada kematian ya, tapi malah kebangkitan baru yang menurut Bung Budiman tadi, selama modifikasi ya. Modifikasi selama misalnya aspek-aspek etiknya tetap menjadi nilai yang kita pegang. Saya kira Bung Budiman, kita akhiri dulu diskusinya. Ini pertanyaannya banyak banget. Ini belum YouTube itu juga ramai sekali, macam-macam. Jadi ya syukur ya kita filsafat ternyata disambut meriah. Dan ya semoga masih ramai untuk besok-besoknya. Bung Budiman, silakan, mungkin ada semacam closing statement untuk mengakhiri atau sekaligus menyimpulkan walaupun sementara terhadap pertanyaan yang sudah diajukan dalam kesimpulan yang tidak konklusif ya. Ya. Ketika saya makan itu bukan dalam rangka saya berbahagia, tapi dalam rangka saya tidak menderita lapar. Ketika saya tidur itu bukan dalam rangka saya meraih kebahagiaan, tapi untuk melepaskan diri dari derita rasa kantuk. Tapi ketika saya mencintai, saya berbahagia. Oke, applause. Ya, panitia applause di operation room. Kami tetap menjaga protokol ya. Cuman memang kalau di acara
seperti ini agak susah untuk merokok ya. Pengen kayak Martin Suryajaya, saya sambil ngerokok gitu. Sambil ngerokok gitu ya. Agak susah karena Kamu ruangannya kira cuma kamu aja yang asam. Ya itulah filsafat dan rokok masih belum bisa di hubungan yang sangat eratnya ya. Gitu. Ya, Oke, saya kira terima kasih Bung Budiman atas waktunya. sama-sama. Terima kasih dan kami dari panitia sekaligus mungkin peserta Filofest juga merasa sangat senang Bung Budiman ada di sini dan semoga Bung Budiman juga bisa terus mendukung acara ini hingga akhir. Tapi saya bukan filosof ya, saya seorang praktisi. Oke. Itu akan jadi debat panjang lagi apa arti filosofi dan apa arti praktisi. Ya, baik. Baik, terima kasih Bung Budiman. Sehat terus. Baik, mungkin saya undur diri sebagai moderator. Saya kembalikan ke Bung Adha Ghazali selaku MC. Silakan.